biasa. Berbicaralah dari hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami para jemaat yang di sini maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
damai sejahtera. Amin. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Amin. Haleluya. Hadir. Haleluya. Dunia sedang tidak tenang, tapi kami punya Allah di dalam Yesus yang membuat ketenangan itu. Hanya dalam Yesus ada damai. Dalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatimu damai, walau dalam lembah kegelapan. Katakan bersama Dia hatimu tenang, walau penuh dengan tantangan. Haleluya. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, saat mencari damai hanya Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Katakan, hidup yang tenang hanya ada di dalam Yesus. Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Engkau mencari ketenangan hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban Kami hidup di tengah-tengah situasi yang tidak tenang, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi dunia yang sedang kacau, di tengah-tengah situasi yang tidak ada harapan. Kami tahu, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus kami bisa hidup tenang, kami bisa hidup damai. Walaupun di tengah dunia yang bergelora, ada Yesus yang memberikan damai sejahtera, ada Yesus yang memberikan ketenangan. Lawat kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, lawat kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tidak ada satupun yang terlewatkan di tempat ini, di rumah, dimanapun kami mendengar kebenaran firman-Mu. Ada damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan, ada sukacita di dalam hadirat Tuhan. Urapi kami
kami semuanya Tuhan. Urapi firman-Mu, dan kami percaya oleh kuasa firman-Mu kami boleh mengerti kehendak Allah. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan Yesus, apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan apa yang firman sampaikan. Terima kasih Tuhan, tanah hati kami subur, siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kembali kita sudah menikmati ujian sembah. Nah, ini sudah masuk di bulan Juli. Sudah tahu ya, satu demi satu, bulan demi bulan kita lewati dengan kasih dan anugerah Tuhan, dengan firman Tuhan, satu demi satu, bulan demi bulan ya. Tidak terasa, orang bilang berat sekali hidup, tapi sudah sampai di Juli. Kalau sampai Juli, Tuhan bisa pimpin, Tuhan bisa pelihara kita sampai penghujung tahun ini. Tuhan tetap pelihara, amin. Makanya judul kita hidup tenang. Nah, hidup tenang yang bagaimana? Ya, di dunia ini, wah, ada tenang semuanya. Orang bingung semuanya. Mau cari di mana? Yang penting kita harus percaya ada Yesus, pasti semua baik adanya, amin. Jadi kalau kita cari tenang, ya sudah di dalam Yesus. Ya, tidak ada di dunia ini bisa memberikan ketenangan. Ya, kalau kita hidup di dunia, kita cari ketenangan, ya naik turun. Kalau dunia kasih berkat, ya kita tenang semuanya. Nanti dunia tidak kasih berkat, wah mulai kita gelisah, kacau semuanya, ya kan? Jadi ketenangan yang kita maksudkan di dalam Alkitab, kita mau belajar di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12, itu dasar firman kita pada pagi hari ini. Dan tangkap firman ini dengan roh hatimu, dengan pikiranmu yang jernih dan cerdas, dan tanamkan di kehidupanmu, lakukan semuanya, pasti lihat mujizat. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12, saya bacakan, dengarkan dengan baik. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan dan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sebenarnya dua ayat ini berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan ekonomi yang sedang terjadi. Tapi perhatikan, ya, ayat 13-nya itu judulnya kedatangan Tuhan. Ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan juga. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara. Nah, perhatikan, kata selanjutnya artinya melanjuti yang ayat 11 dan ayat 12. Selanjutnya itu sampai nanti di ayat 5, di pasal 5, berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Jadi kehidupan mana yang harus kita siapkan untuk kedatangan Tuhan? Itu ayat 11 itu menceritakan, ya. Jadi ayat 11, 12 dan ayat 13 itu selanjutnya. Artinya ada kaitan korelasinya dengan yang sebelumnya. Jadi oleh sebab itu kita harus tahu, ya. Kalau baca lagi kan itu banyak itu tentang pengharapan, tentang pimpinan Roh Kudus, ya, tentang bisnis. Ini bisnis di sini saya kelihatan semua, nanti kita lihat ya kehidupan yang bagaimana yang sedang kita hadapi. Ini anggaplah suatu kehormatan. Jadi Tuhan mau memberikan kehormatan berat untuk hidup tenang. Hidup akhir zaman tidak makin ringan, makin berat. Kan kita lihat di sini keadaan dunia sudah perlihatkan tidak semakin baik, semakin berat. Makanya tadi kita nyanyi lagu kan, ya, damai itu walaupun dalam lembah kekelaman, kalau ada Yesus. Tak satu pun yang bisa menghibur kita. Uang tidak bisa menghibur kita, sementara saja, tidak bisa kekal. Kepintaran kita tidak bisa membuat kita bisa tenang. Saya ahli semuanya, tidak bisa tenang. Orang takut semuanya, ya. Orang berpangkat mau jenderal sampai kopral, semuanya tidak bisa tenang karena COVID. Tidak tenang semuanya, ya. Mau kekayaan bagaimana, engkau tidak bisa membeli kesehatan. Kesehatan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita bisa tenang kalau ada Yesus, ada Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan. Jadi jangan bilang aku pintar semuanya, uangku banyak sekarang. Tidak bisa. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Ya, orang berobat tentang COVID ini di luar negeri nilainya miliar-miliar. Lihat betapa berharganya tubuh kita ini, unlimited.
Amin. Mahal sekali harganya, hanya paru-paru itu satu itu. Padahal tiap hari orang banyak yang makan paru, saringan dimakan, kan gitu. Ya, murah kan paru. Tapi kalau sudah menderita, kalau sudah sakit, harganya mahal. Makanya ayo tetap jaga kesehatan, tetap percaya hanya di dalam Yesus yang melindungi kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit sampah ini. Engkau punya uang, tapi engkau tidak bisa tenang. Ya, tidak bisa tenang. Punya uang tidak bisa tenang. Tidak punya uang pun tidak bisa tenang. Nah, terus kehidupan bagaimana di dunia ini? Punya uang susah, tidak punya uang susah. Ini yang kita harus pahami bagaimana hidup tenang itu. Jadi kalau Tuhan datang, bagaimana kita siapkan hidup yang tenang ini? Bagaimana mengatasi dunia saat ini? Tekanan semakin akan kuat, semakin menghimpit kita, semakin membuat kita hilang harapan. Tapi percaya, di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Hidup tenang itu bukan karena kita orang tenggelam, ya, tapi karena benar-benar kita hidup tenang ini. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin. Kalau hidup ini tenang, walaupun uang cecek, tidak ada masalah. Tenang. Karena yang pelihara kita Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita hidup tenang, ya, kita akan tahu ketenangan yang diberikan Tuhan Yesus itu yang dikatakan sempurna. Ya, itu. Jadi kita mau belajar supaya kita tahu tenang itu dari kata hesukaso, tenang yang menundukkan diri kita kepada Allah. Itu tenang. Tenang itu kita menundukkan diri kita kepada Allah, bukan kan aku kuat, aku pintar, aku usaha sendiri, terus aku bikin sendiri, bikin ini, bikin rencana ini. Kalau tidak diikuti rencana Tuhan, semuanya gagal. Apapun. Jadi sekarang kalau dunia lagi tenang, bisnis lagi lesu, semuanya lesu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tetap dipelihara. Itu baru engkau bisa menjadi terang. Hei, orang lagi susah, kok kamu bisa sukacita? Ada Yesus. Mau buka usaha apapun sekarang ini, ya kan? Libatkan Tuhan. Jadi tidak heran kalau orang bilang, bagaimana kalau kita saya doa dulu. Nah, doa dulu, sungguh-sungguh doa. Amin. Jangan bilang saya doa dulu, berbulan-bulan tidak kasih jawaban. Banyak begitu kan, terlalu rohani. Tapi kalau kita bilang, oh ya saya oke, dan mau join partner dengan ini, saya doa dulu ya, ini proyek besar, saya doa dulu, boleh ambil waktu kok. Benar-benar berdoa. Jangan hanya lain di bibir, lain di hati. Saya doa, oke, saya doa, Tuhan gimana? Nanti Tuhan kasih jalan, oke. Begitu engkau dapat sinyal positif, oke, jawab. Percaya, kalau kita libatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita, hidupmu pasti tenang. Engkau tidak akan was-was lagi, waduh jangan-jangan orang ini nipu saya, jangan-jangan orang ini nipu saya, jangan-jangan ini partner ini maunya memanfaatkan saya saja. Tapi kalau kita sudah berdoa, percaya, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Tapi engkau tahu, aku sudah bersama Tuhan. Yang tidak baik, pasti Tuhan jadikan baik. Ini baru benar, ya. Kalau belum jadi, tunggu dulu. Mungkin ada bahaya di pekerjaan itu. Tidak usah dipaksakan. Oh iya ya belum ini. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi membahayakan hidupku. Bisa jadi membahayakan keadaanku. Jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita libatkan Tuhan di dalamnya, engkau akan lihat. Makanya buka toko, libatkan Tuhan dulu. Ya, mau kerja apapun libatkan Tuhan dulu. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Ngomong sama Tuhan, tidak susah kok. Apa yang harus aku kerjakan? Terus tenang, dengar. Kalau engkau mendapatkan damai sejahtera, itulah jawaban Tuhan. Kalau hatimu gelisah, jawab diterobos. Ya, kalau hatimu rasanya bimbang, ragu, aku doa dulu ya. Boleh. Doa itu kita sedang berpikir dengan cara yang jernih supaya kita bisa menghadapi situasi yang akan terjadi setelah kita ambil keputusan. Banyak orang nggak bisa. Setelah ambil keputusan dia menyesal. Aduh, kok aku terburu-buru ya? Tahu aku udah ambil. Nah ini orang selalu menyalahkan keadaan dirinya sendiri.
Tapi waktu kita sudah ambil keputusan, apapun yang terjadi, hadapi. Amin. Ada Yesus, karena kita sudah berdoa. Ya, apapun yang terjadi, aku harus berjalan. Karena orang yang tidak punya iman, dia melihat sesuatu itu jadi kecil. Iman itu adalah untuk orang yang berani. Orang yang sukses itu orang yang berani. Ya. Orang yang kekurangan itu orang yang imannya takut. Mau gerak salah, mau gerak ini salah, takut. Tapi iman yang berani, benar-benar iman yang radikal, benar-benar kita mendengar, bukan iman yang konyol ya, asal kita beriman saja. Aku klaim, nah klaimnya itu klaim. Emangnya ya ada boleh sebagian begitu dia klaim, mau terjadi, oke, terjadi. Satu saat kalau dia klaim lagi tidak jadi, percayalah Tuhan Yesus tidak sakti juga. Dan klaim. Engkau berdoa bisa jadi doamu, saya waktu berdoa itu jadi semuanya. Ada kalanya doamu tidak jadi. Bagaimana? Tuhan, gimana ini Tuhan? Ini mati. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Ya, klaim itu boleh, tapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 14. Kisah Rasul 21 ayat 14. Kita masuk ya, untuk cari tenang atau bagaimana, kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 14. Perhatikan. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Lihat ya, ini sesuatu kalau dibaca ke atas lagi, ya, ada sesuatu yang Tuhan katakan kepada Paulus. Ya, jangan, artinya begini, Tuhan itu suruh Paulus pergi ke Yerusalem, tapi pengikutnya yang lain-lain jangan pergi. Tapi Paulus mendengar Roh itu berbicara kepada dia untuk pergi. Nah ini yang kadang kita keliru. Tuhan suruh kita bergerak, kita tidak mau. Tuhan tidak suruh bergerak, kita bergerak. Ini loh, makanya muncul firman ini. Karena sudah dinasehati tidak mau, Paulus tetap pergi. Tapi perhatikan baik-baik, jadilah kehendak Tuhan. Mereka menyerah. Menyerah bukan berarti tidak bekerja. Menyerah, kita menyerah kepada kuasa Tuhan. Bukan kita lagi, Tuhan aku berserah Tuhan, terus aku tidak bergerak. Tidak. Bukan menyerah yang menyerah kalah, tapi kita menyerah kepada kedaulatan Tuhan yang memimpin hidup kita. Di sini lihat, jadi jadilah kehendak Tuhan. Menyerah bukan karena kita frustrasi, tidak bisa kerja apa-apa lagi. Sudah dinasehati, tidak usah ke sana, tidak usah. Nanti kamu di situ, kamu di Ainea ya. Paulus itu di dalam perjalanannya, perhatikan baik-baik ya. Kita sudah tahu, tidak mudah loh. Ya, ngalamin kapal karam. Coba kalau kita ngamuk, Tuhan aku sudah melayani loh, kok kapal bisa karam? Dipagut ular. Coba kalau yang sekarang bagaimana? Ada masalah dalam pelayanan, ya? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita Tuhan katanya aku melayani engkau, bukan berarti melayani tidak ada masalah. Ada masalah, tapi ada Yesus menolong kita. Amin. Paulus ngalami semuanya. Dia tidak tenang loh kalau melihat hidupnya, ya kan? Tidak tenang, karena selalu ada masalah. Di Rajam Batu, memberitakan Injil di Rajam Batu tidak mudah. Tapi kalau orang yang tidak mengerti kehendak Allah, makanya itu, kalau orang tidak mengerti kehendak Tuhan, dia akan mutung di tengah jalan, nggak bisa lanjut. Waduh, kok tambah ikut Tuhan tambah susah ya. Nah ya itu, justru di kesusahan itulah engkau akan melihat kasih karunia Tuhan itu nyata. Jadi kita harus tahu, waktu mengalami begitu, orang-orang sekitar Paulus bilang jangan ke sana, tapi Paulus bilang aku mendengar Roh Kudus berkata pergi. Injil itu harus diberitakan.
bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Ya kan, mereka melarang karena Paulus memberitakan Injil bukan untuk orang Yahudi. Petrus juga begitu. Waktu pembaptisannya nanti kita lihat, baptis Cornelius itu. Ya, Cornelius gak datang hari ini karena di Kediri ya. Waktu baptis Cornelius dipersoalkan, tapi Petrus mendengar. Nah sama nih Paulus bilang, ya tenang dan menyerah, bertentangan. Kalau namanya apa ya, menyerah itu membuat kita tenang, itu bertentangan dengan keadaan. Keadaan yang tidak tenang, tapi tetap menyerah. Ya, tidak usah pusing. Masuk kamar, ya, angkat tangan, Tuhan, aku menyerah di dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan yang pimpin hidupku, tolong aku Tuhan. Cukup. Ngomong berapa kali? Selama-lamanya sampai engkau rasakan tenang. Amin. Rasanya lagi ada masalah, ngomong terus sampai engkau tenang. Disitulah Roh Kudus akan berkarya dengan nyata. Kalau kau belum tenang, jangan berhenti, tetap tenang. Paulus di penjara, tetap tenang. Petrus di penjara, tetap tenang. Ya, lihat bagaimana, itulah pelayanan yang luar biasa yang kita bisa lihat. Mau hidup tenang, berserah. Berserah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami itu. Makanya di sini, ya, Kisah Rasul 21 ayat 14 itu, jadilah kehendak Tuhan, jangan kehendak saya. Kehendak saya itu terlalu besar, ya. Terlalu kita ingin melakukan yang kita mau. Ya, kita berpikir yang kita bikin itu bisa berhasil, belum tentu. Jadi kadang bisa berhasil saat ini, ujung-ujungnya nanti hancur. Kalau Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir, pasti semuanya berhasil. Oleh sebab itu libatkan. Waktu engkau mengalami satu tekanan yang tidak enak, menyerah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Keadaan ini tidak baik, tapi aku tahu situasi yang tidak baik ini, kalau ada Yesus di dalam bahtera, ada Yesus di dalam perahu kami, ada Yesus yang di dalam kehidupan kami, pasti hidup kami tenang. Jadi poin 1, tenang dan menyerah kepada Tuhan. Jangan menurut pandangan kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1-2. Perhatikan ketenangan hidup kita. Roma 12, ini ya, persembahkan tubuhmu yang hidup, ya, yang tidak bercacat. Nah itu kita lihat Roma pasal 12. Ini juga ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu, tapi kita mau belajar bagaimana yang benar, yang berkenan dan baik dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, nomor 1 ya, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik? Bisa jadi menurut kita baik. Contoh, ya, kalau kita membagi-bagikan uang kepada pengemis jalanan, kita bagikan, ya, tukar uang ribuan, oke, satu-satu dikasih, semua orang di jalan dikasih, baik gak itu? Tidak ada yang bertentangan. Baik ya, oke. Tapi apakah itu berkenan? Belum tentu. Ya, bisa jadi Tuhan mau uangnya dibuat untuk penginjilan. Itu kehendak kita kepengen senangkan orang dunia. Bisa paham? Bukan nggak boleh lakukan yang baik, tapi kita harus tahu waktu kita mau menggunakan itu, sudahkah kita berdoa, Tuhan, saya ada berkat dari Tuhan, kemana saya harus berikan? Nanti Tuhan bisa memimpin kita. Ya. Timbul nanti wajah Pak Eko. Ya kan? Jangan Pak Eko Tuhan, hapus semuanya. Kalau Tuhan yang memimpin,
engkau menolak, engkau hilang kairosnya Tuhan itu. Bisa paham ya? Buat baik, benar. Muncul nanti yang aneh-aneh. Waktu kita berdoa, Tuhan saya dapat berkat ini, kemana saya mesti berikan ya Tuhan ya. Nanti muncul, ya, pasti. Percaya itu. Ini kontak batin. Saya bilang kontak batin itu pasti muncul. Contohnya yang kemarin, yang Cece telepon hari apa ya? Jumat ya, Jumat. Saya bilang itu kontak batin. Saya lagi makan sama istri. Saya mau telepon tuh, sudah pencet-pencet telepon, nanti selesai makan aja saya telepon. Tahu-tahu Cici saya telepon. Telepon dulu. Saya bilang sama Cici, saya baru mau telepon itu loh. Batin kita itu punya koneksi. Ya. Tapi ceritanya COVID juga, saya bilang jangan cerita COVID terus lah, koming aja cerita. Dia bingung. Surabaya hitam, ya biarin aja hitam, nanti saya suruh yang ahli IT saya suruh rubah jadi hijau. Bagaimana? Oh, tidak apa-apa, saya bilang tenang aja, tidak apa-apa, jaga kesehatan, jaga tanganmu, sembarangan pegang wajah. Ya udah gitu. Jadi intinya begitu. Intinya saya kasih tahu, kita itu punya korelasi antara manusia dengan manusia, ada kontak batin. Ya? Padahal kita baru bayangkan, bisa nyambung. Nah, langkah baiknya kita mendengar yang kontak dari surga itu, Yesus sedang membatin kepada kita. Hei anak-anakku yang di gereja House of Prayer, aku mengasihi engkau. Kontak batin kita doa, terus masuk, jadi terjadi komunikasi. Waktu engkau lagi sedang menyusun pekerjaan, ya, kontak batin, doa. Tuhan pimpin. Pasti ada yang tidak baik, Tuhan akan sampaikan dari kita. Kalau kita tidak punya hubungan, bagaimana punya kontak batin? Tidak punya. Ya. Cina sama Livung di situ jauh, kadang-kadang ada kontak batin. Terasa tuh. Sana ada sakit gigi, Cina bisa tahu rasanya hatinya. Aduh, sana gelisah. Orang yang dekat bisa tahu. Amin. Sama dengan kita. Waktu engkau lagi mengalami tekanan, masalah, persoalan, Bapamu di surga tahu. Ada sinyal ke surga yang menyampaikan kepada Bapamu di surga. Dia tahu dan dia pasti tolong kita. Amin. Waktu kita lagi susah itu, kita doa. Apa yang belum keluar dari hatimu, Tuhan sudah tahu. Kalau kita punya hubungan yang baik. Amin. Tenang, kita bisa berdoa di rumah, berdoa, jam-jam doa. Kan kita bisa berdoa, ada komunikasi terus sama Tuhan, ada memuji, menyembah Tuhan, makanya disuruh persembahkan tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Ini kita harus mempersembahkan. Ya, pagi ini ada di sini. Kita mempersembahkan tubuh kita ini, Tuhan tubuh pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu penting. Makanya di sini, ya. Kalau kita bagi, berkenan enggak? Kalau belum berkenan, ya jangan. Ya. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak memakai kehendak Tuhan, pakai kehendak kita. Akibatnya kita tidak tenang. Kalau kita pakai kehendak Tuhan, tenang. Ketenangan hidup waktu kita menyerah kepada Tuhan. Ini ya. Jadi hidupmu pasti tenang. Kita harus cari kehendak Tuhan itu apa. Maunya Tuhan itu apa? Kalau Tuhan mau ikuti saja. Amin. Kalau Tuhan mau kita hidup tenang, kita ikuti kehendak Tuhan, cara Tuhan, bukan cara kita. Cara Tuhan yang membuat kita hidup. Kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita pasti tahu. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Segala sesuatu bawa kepada Tuhan. Segala sesuatu bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat berkat yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Jadi makanya orang mendesak Paulus untuk tidak ke Yerusalem, tapi akhirnya mereka tahu kehendak Tuhan. Wah, ini bukan maunya Paulus, tapi maunya Tuhan. Ya. Yang kedua, lihat lagi dalam Kisah Rasul 11 ayat 18. Ini Kisah Rasul 11
ayat 18. Kisah Rasul 11 ayat 18. Saya bacakan, perhatikan dengan baik. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi lihat, ini Petrus mempertanggungkan baptisan Cornelius di Yerusalem, ya. Ayat 12 saya bacakan. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Lihat ya, di sini Petrus diperlihatkan ada binatang kaki 4, melata, semuanya binatang-binatang yang notabene, yang di dalam tanda kutip Petrus tidak pernah makan karena dianggap itu sebagai ya kayak kaki 4, ya kaki 4 tidak apa-apa sih, tapi kaki 4 seperti kuda Nil, segalanya kan mereka tidak makan, dianggap haram. Tapi Tuhan perlihatkan 3 kali pada Petrus, kalau Tuhan suruh makan 3 kali. Kalau Tuhan yang suruh, ya. Kalau Yusak yang suruh nanti dulu. Wah, Niki boleh makan, boleh. Kalau Tuhan suruh makan. Ular boleh makan. Loh, kalau Yusak kan makan ular ya, atau ular makan Yusak. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau Tuhan yang suruh, Petrus tidak mau. Loh, ini Tuhan yang suruh loh. Tidak mau dia. Tuhan, aku tidak pernah makan yang begitu. Ya. Makanya ini ternyata di dalam semuanya itu, ya, banyak orang mempertahankan yang lama ini, tradisi yang lama. Tidak boleh. Keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, ya, tidak untuk orang lain. Itu paham mereka benar. Jadi Petrus itu dipersoalkan membaptis Cornelius yang bukan orang Yahudi. Apalagi Cornelius yang di sini, ya, orang Jawa, nggak bisa dibaptis. Tapi lihat, waktu mereka diperlihatkan, Petrus menjelaskan kepada mereka, Tuhan itu mau keselamatan, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk segala bangsa. Amin. Makanya sampai ke kita sini. Nah, makanya muncullah yang ayat 18 ini. Mereka menjadi tenang setelah dijelaskan oleh Petrus. Yang saya lakukan ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Tuhan yang suruh aku. Makanya ketika mereka mendengar penjelasan Petrus itu, mereka menjadi tenang. Setelah tenang, mereka memuliakan Allah. Nah, di sini yang ditekankan, dengarkan apa yang Tuhan mau, bukan kita. Kita boleh pintar, boleh apapun, boleh jago semuanya, tapi dengarkan Tuhan. Jangan kita mendengarkan yang lain. Orang punya ambisi itu baik, ya. Buatlah ambisimu, ya, itu yang kedaginganmu. Buatlah keinginanmu itu dia. Kalau enggak, ambisimu itu banyak sekali. Mau kerja ini, kerja itu, kerja ini tanpa melibatkan Tuhan. Makanya ambisimu itu boleh, tapi biarkan ditakluk di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ambisimu itu dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Ambisimu bisa tercapai bukan karena engkau, tetapi karena Yesus Allah kita. Engkau boleh merencanakan bikin A, bikin B, bikin C. Nah, sekarang taklukkan itu di bawah kaki Tuhan. Ambisimu oke, tapi engkau punya, ya, keyakinan. Semua yang kau lakukan ini, kalau tidak ada Yesus, semuanya sia-sia. Apa ambisi kita yang sering kita keluar? Jangan sampai hidup kita itu didorong oleh ambisi kita untuk mencapai kedagingan kita itu. Makanya ditaklukkan. Ambisi yang lama itu, banyak orang masih mempertahankan kedagingannya itu. Dikasih tahu tidak mau. Saya bilang kasih tahu. Kalau ada yang bisik-bisik yang tidak enak, jangan mengamuk. Tidak usah ambil itu, bahaya. Doa, tenang, doa ya. Amin. Kelihatannya rohani banget. Emang gua pikirin memang doa, ya. Kadang kita mau melakukan sesuatu, doa ya. Ya itu, ya, sudah tanda tangan, sudah ini.
ngomong sama istri, jangan marah. Ya, hati-hati. Itu bisa jadi gini, orang itu kalau menyalibkan dirinya sendiri susah. Bisa nggak salibkan diri sendiri? Tak mau. Tuhan pakai orang lain, salibkan daging kita. Bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi anak-anak, bisa jadi teman, ya kan? Itu yang bisa menyalibkan kita. Kalau kita disuruh sakiti sendiri, tidak mau kita. Nyakitin orang mau. Nah, Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk mendidik, melatih kita. Supaya kita tahu kehendak Allah yang benar. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, tahu-tahu ada teman-teman yang ngomong, yang tidak enak, jangan marah dulu. Bisa jadi melalui mulutnya orang ini, kita itu lepas dari malapetaka, terhindar dari malapetaka. Amin. Jangan dimarahin dulu. Kadang ada orang yang mulutnya tajam sekali kan. Tapi jangan katakan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Bisa jadi Tuhan mau melatih, menyalibkan kedagingan kita yang sombong dan angkuh itu. Itu kehidupan lama kita. Kita tenang dulu. Makanya tenanglah, baru bisa berdoa. Nah, ini bisa jadi. Jadi apa? Kita harus menguasai ambisi kita untuk keadaan yang tidak baik ini. Ambisi kita, aku mau beli makanan sebanyak-banyaknya. Itu ambisi kedagingan supaya saya bisa ini. Tapi kalau kita melihat, berpikir lagi, kita tenang, Tuhan saya mau beli ini. Kalau Tuhan bilang tidak, untuk apa kita beli? Mau kerja ini Tuhan, begini pada begini, wah di sana ada proyek bagus ini Tuhan. Oh di sana juga ada, di situ juga ada. Tenang dulu, dengarkan suara Tuhan. Bisa jadi Tuhan bilang, jangan ke sana, tapi jangan ke kanan, tetapi ke kiri. Tuhan mau kita ke kiri, kita ke kanan, bertentangan. Itu kehendak ambisi saya. Wah ini yang saya kelihatan. Makanya waktu Abraham sama Lot, lihat disuruh pilih, Abraham tidak mau pilih, ya kan? Abraham tetap tenang saja. Kenapa? Dia tahu kemanapun saya pergi, kalau ada Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Lihat Lot, wih, tanah Goshen luar biasa, hijau semuanya. Yang sebelah sini kering. Pilihlah. Kan? Kita pilih pasti yang enak-enak kan. Kalau sekarang kita pilih kan, wow, ya tempat yang subur, yang ramai semua. Mana ada orang mau pilih di desa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kita mengerti kehendaknya yang tidak pernah dilalui orang. Kalau Tuhan yang suruh kita ke sana, pasti Tuhan menggenapi firman-Nya. Engkau pasti melihat bagaimana Tuhan tolong. Ya, Abraham lihat, dia tidak pilih, ya. Tapi lihat, yang padang pasir diubah menjadi padang yang hijau, berkelimpahan, dombanya semuanya, kambing domba sapinya berkelimpahan sampai tempatnya tidak bisa cukup. Ya, pertengkaran antara gembala-gembalanya Lot dan Abraham. Lihat, kalau berkat yang Tuhan berikan itu bukan satu, melimpah. Kenapa Tuhan berikan melimpah kepada kita? Supaya berkat itu bisa diberikan kepada orang-orang yang Tuhan berkati. Itu. Jadi jangan bergantung kepada keadaan. Ya. Saya terus terang, untuk kondisi pandemi ini banyak sekali ya pelayan-pelayan Tuhan yang bingung. Ya. Bingung karena mereka bergantung kepada PK. Ayo bergantung sama Tuhan. Sekarang bingung, kok pelajaran diundang? Saya kasih tahu, bahaya sekali. Saya sampai dengar, saya dimintai, saya kasih. Ya. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong hamba-hambamu ini, pelihara mereka Tuhan. Imannya jangan sampai gugur di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Imannya tetap percaya kepada Tuhan. Makanya kita lihat kembali ayat 12 itu di dalam 1 Tesalonika itu. Lihat itu, jangan bergantung kepada manusia.
Manusia kasih cepet ceng, Tuhan kasih 100 triliun. Ya, ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ini tidak bergantung pada mereka, tidak bergantung kepada kita manusia, tapi bergantung kepada Allah, kehendak Allah. Ya, Tuhan pasti pelihara walaupun keadaan paceklik. Elia juga begitu, keadaan tidak ada makanan, lapar, haus, tandus semuanya. Tapi Tuhan bisa pelihara. Amin. Ya, Tuhan pelihara. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kita tetap berharap Tuhan tolong. Walaupun tidak ada undangan khotbah, tapi aku tahu, aku hamba Allah. Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan bisa kirim burung gagak itu bawa daging kepada kita. Firman jelas katakan. Jadi jangan bergantung kepada manusia. Waktu tidak ada khotbah, undangan khotbah, saya tidak ada PK. Betul, dari manusia tidak ada, tapi dari Tuhan pasti ada. Ini yang kita tenang. Makanya ayat 12 katakan, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada orang terbatas. Saya tidak anti memberi, tapi saya mau kasih tahu. Ya. Dan sekarang memang banyak bingung semuanya. Jangan bergantung pada orang. Kalau engkau mau tenang, bergantung pada Tuhan, engkau pasti hidup tenang. Jadi kita mesti tahu. Jadi korelasinya ayat terakhir, ya, ambisi kita harus taklukkan. Dan kita lihat Lukas 23. Ya, ini ayat terakhir. Ini korelasinya, kita lihat bagaimana hubungannya. Ya. Mau bisnis apapun, kalau Tuhan yang memimpin, pasti bisnismu berhasil. Lukas 23 ayat 56b. Ayat 56b. Nah, perhatikan, ini tentang kebangkitan Yesus juga, ya. Tapi kita ambil 53b sebelumnya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Beristirahat ini sama dengan tenang. Istirahat, tenang. Wow, gitu. Ini ya. Jadi ayat 12 yang di 1 Tesalonika 4 itu dikatakan, yang lain boleh bangkrut. Engkau bergantung kepada Tuhan, engkau diberkati. Amin. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, ya, yang lain boleh tidak percaya, saya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Yang lain boleh mengingkari iman, tapi saya tetap percaya ada Yesus yang menolongku. Yang lain boleh bimbang ragu, saya tetap percaya ada Yesus yang menolong aku. Belum kelihatan, tetap percaya. Belum kelihatan, tetap percaya. Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Jangan pakai ambisi kita. Amin. Ini yang, tapi pakai kehendak Allah. Kalau pakai ambisi kita, waktu kita berdoa, kita kepengen langsung dijawab. Tapi jangan pakai kehendak kita, pakai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti waktu yang terbaik diberikan kepada kita. Kita tidak perlu jawaban Tuhan. Kita tidak tahu jawaban Tuhan kapan. Tapi yang saya tahu, ada Tuhan yang mendengar suara hatimu. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh, kontak batin itu ke surga. Tuhan Yesus sudah tahu. Itu yang kita percaya. Sama dengan manusia ini kita sudah kasih tahu. Ada kontak batin kita dengan satu dengan lain. Sama teman pun kita bisa kontak batin. Ya, kadang dikasih signal. Ya, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi Tuhan yang memimpin, maka keadaan semuanya jadi baik. Kalau Tuhan yang memimpin, semuanya jadi baik. Mau usahamu apapun, kalau Tuhan yang pimpin, pasti semuanya berhasil. Jadi kalau mau usaha, usahaku kecil. Betul, usahamu kecil. Tapi ada Yesus yang besar. Usaha yang kecil akan jadi besar kalau engkau tekuni itu. Apapun yang kau kerjakan. Ya, situasi dunia tidak aman, tapi ada Yesus yang memberikan keamanan. Ada Yesus yang memberikan perlindungan. Mungkin keadaanmu tidak baik, tapi tetap ada Yesus yang baik yang menolong hidupmu. Makanya di dalam Lukas 23 ayat 56b ini kita bisa beristirahat tenang. Amin. Tidur tenang. Orang tidak bisa tidur, kita tetap bisa tidur. Ya, makanya kuasai ambisi kita. Waktu ambisi kita letakkan di bawah kaki Yesus. Kehendakmu yang jadi Tuhan, maka kita bergantung. Daud, kehendakmu yang jadi. Dan yang lalu sudah kita bahas. Dia bisa menjadi raja waktu mentombak Saul.
tapi dia tidak mau. Yusuf juga bisa menjadi penguasa seketika, tapi dia tetap mengikuti prosesnya itu. 13 tahun mengikuti proses, ya, dijual, ya, bekerja, difitnah, masuk penjara, tapi dia tetap lakukan dengan ucapan syukur. Nah, dilihat waktu mereka melakukan semua, mereka melihat mukjizat itu terjadi. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin. Paulus di dalam penjara, bagaimana dia tetap bersyukur. Dia tidak bersungut-sungut, tapi dia memuji Tuhan. Waktu dia memuji Tuhan, mukjizat terjadi. Ya, hadirat Tuhan turun. Semua belenggu itu lepas semuanya. Nah, lihat, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bawa semua masalah hidupmu, ya, ke dalam kasih Tuhan. Jangan gunakan ambisimu, kekuatanmu, tapi gunakan kekuatan dari surga. Kalau kekuatan dari surga, engkau akan melihat pertolongannya tepat pada waktunya. Hiduplah tenang bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemain musik. Haleluya. Dengan
perintahkan dengan firman Tuhan, tenanglah hai jiwaku, tenanglah. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, begitu rindu hati. Kami ingin selalu dekat padamu Yesus. Lawat kami Roh Kudus. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari katakan, hai jiwaku, dalam naungan sayapmu, menembus awan gelap. Pandang kemuliaan Tuhan, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam kasih-Mu. Ikuti rencana Tuhan, ikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan rencana, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu. Menembus awan kelabu, segala masalah-masalahmu kalahkan. Amin. Dan kemuliaan-Mu selalu ku rindu dekat dalam kasih-Mu. Amin. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan rajaku. Perintahkan dengan firman Allah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dalam keadaan yang tidak baik, tenanglah. Lewati semua masalah persoalan bersama dengan Yesus. Hidupmu tenang. Kami selalu rindu. Kami rindu bersama Yesus. Kami rindu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu jamaah kasih-Mu Tuhan. Kami rindu. Lawat kami Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami, penuhi Mari naikkan dengan pelan. Katakan, tenanglah jiwaku. Tenang, tenang, tenang. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Nembus awan kelabu, menembus awan gelap. Lihat ada Yesus di dalam kemuliaannya. Selalu
ikuti rencana Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, maka engkau akan menembus awan kelabu, engkau akan melewati lembah air mata, engkau akan melewati segala kesukaran dunia, engkau akan melewati segala masalah dunia, mengikuti kehendak Allah. Percaya, mari ambil waktu yang baik ini. Haleluya, sembah Dia, sembah, sembah. Hidupmu bisa tenang hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya di dalam pimpinan Tuhan. Sembah. Amin. Rumah tangga kami tenang.
bisnis pekerjaan kami tenang, kehidupan kami tenang. Ada Yesus yang memimpin. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Semua umat-Mu hidup tenang. Di tempat ini, di rumah, dimanapun mereka mendengar firman Tuhan, hidupmu tenang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di rumah tangga kami seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu ekonomi bisnis kami seperti di surga. Jadilah kehidupan kami di bumi seperti di surga. Lawat kami, penuhi kami dengan damai sejahtera, penuhi kami dengan hidup yang tenang di dalam situasi dunia yang tidak baik ini. Hidup kami tenang, hidup kami tenang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera, karena ada Yesus yang menyertai kami. Berkati, lindungi umat-Mu sepanjang minggu ini, bahkan sampai akhir minggu tahun ini, semuanya di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Di dalam bisnis kami berserah sepenuhnya. Hanya Yesus yang memimpin. Di dalam rumah tangga kami hanya Yesus yang memimpin, sehingga hidup kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Mampukan kami Tuhan pada hari makin menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman kami di rumah dimanapun Tuhan pimpin semuanya yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berikan sehat, panjang umur. Apa yang didoakan Tuhan tolong semuanya. Semua umat-Mu diberkati. Semuanya sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Allah kita. Katakan, aku berserah kepadamu Tuhan. Pimpin hidupku adalah hidup yang tenang di dalam hadirat-Mu. Engkau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Kami berserah kepada Allah yang hidup di dalam kuasa tangan Tuhan Yesus, yang membawa tangan kami kepada hari depan yang penuh harapan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami boleh hidup tenang, menembus awan kelabu. Kami boleh hidup tenang, mengalami mukjizat Tuhan. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, yang kanker sembuh. Kami percaya di dalam nama Yesus, berkat dari surga turun. Kami terima dengan sukacita berkat dari Tuhan Yesus yang membuat kami kaya. Tolong kami semuanya Tuhan, apapun yang umat-Mu perlukan Tuhan, tolong semuanya. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, tolong semuanya. Berikan hikmat kepada kami untuk melakukan firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu mengubah yang tidak baik jadi baik. Terima kasih Tuhan. Sesuai janji-Mu Tuhan, umat-Mu diangkat naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang Tuhan firmankan, terima dengan iman-Mu, lakukan dalam kehidupan-Mu. Engkau akan lihat mukjizat terjadi. Engkau hidup berhasil, engkau hidup tenang, engkau hidup di dalam anugerah Tuhan, engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima dengan iman-Mu firman Allah yang hidup. Tanamkan di loh hatimu, lakukan dalam kehidupanmu, mukjizat terjadi. Haleluya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, dikasih karunia. Wajah dan
Dream.